Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bermuajah secara online. Saya di sini dan sahabat-sahabat Fatayat ada di mana-mana dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada sang pemimpin yang gagah perkasa tiada banding, sosok laki-laki yang tampan rupawan dan sempurna, serta sang pemilik nama yang ketika namanya disebutkan bergetarlah seluruh jagat raya beserta isinya sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan beliau, yakni Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi perobat zaman kebatilan, serta Nabi pemberi syafaat kelak yaumul kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin. Sahabat Fatayat rahimakumullah, kita semua tentu sama-sama tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang bertabur dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan Ramadan juga merupakan bulan terbaik di seluruh bulan di sepanjang tahun. Ketika bulan Ramadan datang, kita bersemangat menyambutnya dengan gagap gempita. Kita beramai-ramai makmurkan masjid untuk melakukan ibadah, dan kita bersemangat meningkatkan kuantitas amalan sebanyak-banyaknya. Bagaimana tidak? Tentu tidak ada yang ingin di antara kita melewatkan kesempatan besar untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan ampunan yang terbuka lebar. Namun pertanyaannya, apakah amalan kita akan tetap luar biasa ketika bulan Ramadan sudah tidak ada lagi di depan mata? Mungkin lebih mudah bagi kita ketika kita melakukan suatu ibadah yang mayoritas di sekeliling kita juga ikut melakukannya. Contohnya, seperti ketika kita melakukan ibadah puasa, mayoritas sekeliling kita, masyarakat kita, sanak saudara kita, bahkan keluarga yang ada di dalam rumah kita, dari yang lebih tua, kakek seperti nenek, dari yang sampai kecil yaitu anak-anak maupun adik-adik kita juga ikut melakukannya. Contohnya lagi, ketika kita melakukan ibadah sholat sunnah tarawih, kita berbondong-bondong bersama tetangga kita, sanak saudara kita, keluarga kita menuju masjid dengan sukaria. Suasana itulah seakan-akan meningkatkan niat kita untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Namun ketika Ramadan telah usai, apakah amalan kita akan tetap luar biasa seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan? Disitulah titik terbesar ujian bagi seorang muslim, yaitu pada masa-masa setelah Ramadan. Ujiannya bukan ketika kita menahan lapar maupun dahaga ketika bulan Ramadan, namun ujiannya adalah masa-masa setelah Ramadan. Karena bulan Ramadan hanyalah sebagai pemanasan serta pelatihan bagi kita, modal untuk melakukan amalan atau ibadah di bulan berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu istiqomah untuk melakukan ibadah seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk kita lakukan di bulan berikutnya? Karena itulah ujian terbesar bagi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, sahabat Fatayat NU, dari sekarang kita harus siap siaga untuk mempersiapkan diri, karena berjalannya waktu tanpa terasa bulan Ramadan akan segera berakhir tanpa bisa kita tunda sedetik pun.
dan bulan yang penuh dengan keberkahan akan segera berakhir meninggalkan kita hingga datang kembali di bulan berikutnya. Sementara itu, kita tidak pernah ada yang tahu apakah kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah secara maksimal bersama orang-orang dan keluarga yang kita cintai, dan apakah kita masih diberikan kesempatan untuk beramal serta beribadah secara maksimal di bulan yang mulia lagi. Lantas, persiapan seperti apakah yang harus kita lakukan untuk mengokohkan iman kita untuk menyambut bulan-bulan setelah Ramadan? Persiapannya yaitu dengan cara kita selalu melakukan kebaikan agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, persiapan seperti apakah kita lakukan? Yaitu melakukan ibadah atau amalan baik yang wajib maupun yang sunnah, yang diantara lainnya yaitu 1. Selalu menjaga sholat fardu berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu di rumah lalu berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban Allah, niscaya salah satu langkahnya menggugurkan dosa dan yang lainnya meninggikan derajat. Subhanallah. Kedua, melakukan sholat sunnah. Contohnya, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah yang dilakukan di sepertiga malam, dan sholat sunnah witir yang dilakukan ketika atau penutup sholat sunnah lainnya, dan sholat sunnah yang lainnya atau sebagainya. Ketiga, membaca Al-Quran. Dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat nanti sebagai memberi syafaat kepada sang ahlinya atau sang pembaca. Keempat, melakukan puasa-puasa sunnah. Contohnya, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah di bulan Zulhijjah, puasa Asyura di bulan Muharram, puasa Senin Kamis di setiap bulannya, dan puasa 3 hari di setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15. Dan yang kelima, selalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kita semua pasti telah memohon ampun serta bertaubat kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita berbuat di semasa hidup. Namun, ketika bulan Ramadan telah usai, bukan berarti kita berhenti untuk selalu memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Justru kita dianjurkan untuk selalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersadarku dari hilafku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku. Semoga dengan berakhirnya Ramadan tidak berakhir pula semangat kita untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari madrasah di bulan Ramadan, untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik, untuk selalu beramal soleh dan menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.